صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد عبد الله وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وحبيب بيته أجمعين. Utusan ila ruh Sayyidina Ahmad bin Isa al-Muhajir Faqil Muqaddam Muhammad ibn Ali ba'li usuli wa furu'ihim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Malaikatil muqarrabin Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin ya rahman ya rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'ana farah bin nabi asa alaina yadum. Ya marhaban syahra rahmatuhu alaina amum. Syahril atiyal jazila wal minani wal ulum. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Abana mauliduhu an tibi unsurihi ya tiba muftatahin minhu wa mukhtatami. Ulidal huda fal kainatu diya'u wa famu zamani tabassum wa thana'u ar-ruhu wal mala'ul mala'iku hawlahu lid-dini wa dunya bihi bushra'u. Wa anta lamma wulidta ashrakatil ardu wa da'at binurikal ufuku fanahnu fi dhalika diya'i wa dhalika nuri was-subli rasyadi nahtariku. وتجلت الأنوار من كل الجهات فوقت ميلاد المشفع قد حان وقبيل فجر أبرز شمس الهدى وقبيل فجر أبرز شمس الهدى ظهر الحبيب مكرم ومصانع. يا ليلة الاثنين ماذا صافحت يمناك من شرف أشم ومن غنى. Kullu layali bid fi dunya laha nas kan beserta seluruh keluarga beliau, sahabat beliau, dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Alhamdulillah, di malam hari ini kita di awal bulan Rabiul Awal, tanggal 2 ya. Alhamdulillah, yang tidak lain adalah bulan kelahiran Nabi kita tercinta Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Para ulama biasa menyebut
Rabiul Anwar, disebut dengan bulan cahaya, yang biasanya disebut Rabiul Awal. Sebagian ulama mengganti dengan Rabiul Anwar, ya, bulan Rabi cahaya. Kenapa? Karena di bulan ini dilahirkannya figur Nabi tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau diibaratkan cahaya, Rabiul Anwar. Nah, setiap kita yang telah beriman kepada Allah dan memeluk agama Islam, itu semua adalah bagian dari cahaya Nabi yang masuk ke dalam hati kita. Seseorang menjadi mukmin, menjadi muslim, di dalam sanubarinya ada sepercik cahaya Nabi Muhammad SAW. Nurun ala nurin yahdillah li nurihi may yasha. Cahaya di atas cahaya, yang dengan cahaya tersebut Allah berikan petunjuk kepada orang yang ia kehendaki. Yang dimaknai cahaya di sini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat Al-Quran Allah Ta'ala menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Allah sifati Nabi kita dengan cahaya. Ya ayyuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubashiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'ithnihi wa sirajan munira. Allah Ta'ala berfirman, wahai Nabi Muhammad, ya, tidaklah kami mengutusmu, ya, kecuali sebagai apa? Pembawa kabar gembira dan pembawa peringatan, dan juga sebagai dai yang mengajak manusia untuk menuju kepada Allah. Bi'iznihi, ada kata dengan izin Allah. Jadi satu-satunya dai yang dimana Allah Ta'ala mengizinkan untuk berdakwah, itu Nabi Muhammad SAW. Maka hakikatnya para dai yang mengajak manusia kepada Allah, para duat, para da'i, itu mereka harus mendapatkan izin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya karena ada lafaz biiznihi, dengan izin Allah. Wasirajan munira, ditutup dengan pelita siraja, munira yang memberikan cahaya. Maka beruntung bagi kita yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang di dalam hati kita itu ada cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi disimbolkan sebagai rahmat terbesarnya Allah, kasih sayang terbesarnya Allah. Bahkan dengan Nabi Rahmat, Nabi Muslim, dan beliau juga disebut Nabi Taubah. Allah Ta'ala berfirman, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama ana rahmatun muhdah, sesungguhnya saya adalah rahmat yang dihadiahkan Allah kepada kalian, sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi lahir, seluruh alam ini bergembira, malaikat bergembira, alam ini bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecuali yang tidak bergembira adalah iblis. Di saat Nabi lahir, iblis menangis.
sebagaimana yang diriwayatkan di dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah yang ditulis oleh Al-Hafiz Ibn Kathir yang lahir tahun 701 Hijriah, wafat 774 Hijriah. Juga diriwayatkan oleh Imam Abul Qasim As-Suhaili yang lahir tahun 508 Hijriah, wafat 581 Hijriah. Dalam kitab beliau Rawdul Unf diriwayatkan, inna iblisa ronna arba'ah ronnat. Iblis menangis dengan 4 tangisan. Yang pertama, hina lu'in, ketika dilaknat. Ketika iblis dilaknat, iblis menangis. Hina lu'in, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Hijr ayat 34, ayat 35. Qala fakhruj minha fa innaka rajim wa inna 'alaika al-la'nata ila yaumiddin. Yang artinya Allah Ta'ala berfirman, keluarlah kamu dari surga, maka sesungguhnya kamu adalah makhluk yang terkutuk, dan sesungguhnya laknat Allah atas dirimu berlangsung hingga hari kiamat. Allah Ta'ala ketika melaknat iblis, saat itu iblis menangis. Dan tentunya apa yang dilakukan oleh iblis setelah itu, mengadakan perjanjian dengan Allah untuk menyesatkan manusia. Dan apa sebab yang menyebabkan Allah melaknat iblis? Tidak lain karena kesombongan, dan tidak lain karena ketidaktaatannya kepada Allah Ta'ala. Di ayat yang lain Allah bertanya kepada iblis, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Ya, Allah Ta'ala berfirman, qala ma mana'aka alla tasjuda id amartuka. Wahai iblis, apa yang menghalangi dirimu untuk sujud kepada Nabi Adam, sujud penghormatan, ketika aku perintahkan pada dirimu? Maka iblis menjawab apa? Yang mencegah saya karena apa? Ana khairun minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Sebab kau ciptakan saya dari api dan kau ciptakan Adam dari tanah. Jadi kesombongan ini membuat orang jauh dari rahmat Allah. Itulah arti laknat. Laknat artinya adalah terjauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sifat ini wajib kita tinggalkan, wajib kita hilangkan, yaitu sifat al-kibir, sifat kesombongan. Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang lahir tahun 204 Hijriah, wafat 261 Hijriah, beliau bersabda, man kana, atau la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin. Selain kesombongan, karena Allah merinci sebab tidak mau sujud dan patuh kepada Allah karena kesombongan. Maka disebutkan di ayat yang lain, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirin. Yang menghalangi iblis untuk taat terhadap perintah Allah dan sujud penghormatan kepada Nabi Adam, Allah sebutkan istakbara, karena kesombongan tadi. Kemudian yang membuat iblis terusir dari surga dan diturunkan ke dunia selain sombong, yang kedua adalah kebencian kepada Nabi Adam. Kebencian, kedengkian. Maka lahirlah yang namanya apa? Permusuhan. Maka itu Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 36, ya, qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu
walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Dan kami berfirman kepada iblis, turunlah kamu ke bumi ini. Diusir dari surga, disuruh turun ke dunia. Sebagian kalian menjadi musuh. Ini penyebab utama permusuhan. Munculnya permusuhan karena ada kebencian, karena ada kedengkian. Nah, orang yang punya rasa benci dan dengki dalam hatinya, maka orang ini diibaratkan akan terusir dari surga, diharamkan dia masuk ke dalam surga sebagaimana iblis. Dan bagi kalian menetap di bumi dan kesenangan pada waktu yang hanya sesaat. Oleh sebab itu Nabi melarang, kalau lihat ada orang bertikai, kita berusaha mendamaikan, bukan sebaliknya memprovokasi. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Kalian orang beriman adalah saudara, maka damaikanlah orang yang bertikai, bukan menjadi provokator. Nabi mengatakan membiarkan orang bertikai sesama muslim terutama itu seperti orang yang menggunting agama. Nabi katakan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud, disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bi afdal min darajah as-siyam was-salah was-sadaqah. Qalu bala ya Rasulullah. Nabi bersabda, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang lebih afdal dari puasa, sholat dan sedekah? Para sahabat mengatakan, iya wahai Rasul. Kata Nabi, islah dzatul baini, damaikanlah dua orang yang sedang bertikai. Jika ada yang bertikai, damaikanlah mereka. Fa inna fasad dzatul baini hiya al-hilaqah. Karena pertikaian sesama muslim khususnya itu ibarat adalah gunting. Yang dia gunting bukan rambut dalam satu riwayat, tapi yang dia gunting agama ini, kata Nabi Muhammad SAW. Maka itu yang kedua, iblis menangis karena diusir. Yang ketiga, iblis menangis di saat dilahirkannya Nabi Muhammad SAW. Hina mauliduhu sallallahu alaihi wasallam. Kenapa iblis menangis di saat Nabi dilahirkan? Karena visi misi iblis adalah memasukkan manusia ke dalam neraka. Visi misi iblis memasukkan manusia ke dalam neraka. La'aqudanna lahum siratakal mustaqim, maka saya akan bersungguh-sungguh menghalangi mereka ke jalanmu yang lurus. Itu pakai nun taukid tsaqilah. Artinya ini bukan main-main, usahanya secara totalitas untuk menghalangi manusia menempuh jalan yang lurus, jalan Islam, jalan kebaikan, jalan yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di ayat yang lain iblis mengatakan, qala fa bi izzatika la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhum al-mukhlasin. Iblis mengatakan, wahai Allah, maka demi dengan keagunganmu, kewibawaanmu, kebesaranmu. Lihat, iblis musuh, tapi ketika berbicara dengan Allah, mengakui Allah, memuji Allah, iblis gak ada masalah dengan Allah. Iblis bermasalah dengan kita, Nabi Adam dan anak turunnya. Karena sebab itulah menjadi masalah bagi Allah. Iblis mengakui Allah sebagai Tuhan. Iblis adalah wali Allah dalam tanda kutip sebelum
Nabi Adam dilahirkan atau diciptakan, ya, sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, pangkat iblis adalah kekasih Allah. Dari mana indikator atau indikasi bahwa iblis itu wali Allah? Di dalam Al-Quran sering berdialog dengan Allah. Qala. Iblis berkata kepada Allah, Allah berfirman kepada iblis. Ini pangkat gurbah, kedekatan makhluk Allah dengan Allah subhanahu wa ta'ala, karena terjadi dialog secara intens, ya, mukaffafah. Maka itu menunjukkan iblis tadinya adalah wali Allah, tapi ketika Nabi Adam diciptakan, dia berubah menjadi musuh Allah karena tidak patuh kepada Allah, dan ada noda di hatinya, yaitu kesombongan dan iri hati kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan yang terakhir, ya, tadi saya katakan bahwa Nabi terlahir ke dunia, iblis menangis karena jelas visi misi iblis memasukkan manusia ke neraka. Adapun visi misi Nabi Muhammad mengevakuasi manusia agar terjauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Iblis menghalangi orang untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Karena sebab itulah iblis menangis, karena Nabi terlahir mengevakuasi manusia, mengevakuasi kaum muslimin khususnya untuk bisa terselamatkan dan terjauhkan dari api neraka. Dan yang terakhir yang membuat iblis menangis adalah hina unzilat al-Fatihah, ketika diturunkan surat al-Fatihah, ya, di surat Al-Hijr ayat 87, wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal qur'anal azim. Sungguh kami telah berikan kepadamu 7 pujian, yaitu surat Fatihah. Mayoritas ahli tafsir menafsirkan surat Fatihah dan Al-Quran yang agung. Sayyid Muhammad bin Ali al-Maliki dalam kitabnya Abwaabul Faraj menjelaskan kenapa iblis menangis ketika diturunkan surat Fatihah. Beliau terangkan, karena surat Fatihah ketika turun, iblis menangis hingga sakit. Kemudian syaitan datang mengatakan, kenapa keadaanmu begini wahai iblis? Iblis kan amirnya, pimpinannya syaitan. Kata iblis, kalian tidak usah jenguk saya. Saya bukan sakit secara fisik, tapi saya sakit secara psikis, kejiwaan. Kenapa? Ini sudah diturunkan satu surat yang agung, surat Fatihah. Dan jika ada yang membaca surat ini, dia istiqomah, dia rutin membaca surat Fatihah, maka Allah akan menjaga orang tersebut daripada gangguan diriku, sehingga nanti dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Maka saya pun bersedih akan hal itu. Maka oleh sebab itu, alhamdulillah, ya, kita kedatangan tamu, ya, Ustadz Ihya Ulumuddin, ya, beliau salah satu pendiri lembaga kursus bahasa Arab yang ada di Pare, ya, Kampung Inggris di Jawa Timur, di Kediri. Dan beliau juga alumni dari pondok pesantren Darul Lughah Da'wah dan beberapa pesantren lainnya, dan juga menimba ilmu di banyak tempat. Nah, insya Allah kita berikan waktu kepada beliau untuk menyampaikan beberapa kalimat dan kata. Ya, kami serahkan waktunya ke beliau. Falyatafaddal mashkura. Kami Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala sa'atin nata'arradu biha nahnu wa iyyakum ala hububina samati lutfillah allati idha ahabbat ala qalbin ghafilin tanabbaha min ghaflatih
والتي إذا أحبت على قلب مريض عافته بعد مرضته، والتي إذا أحبت على قلب حي زادته حياة لا تنقضي ولا تنتهي أبدا. بسم الله وعلى بسم الله، بسم الله نبدأ وبسم الله نسير. أما بعد، الأمهات كثر الله أمثالكم، ولا ننسى أيضا أن نبجل ونهدي كل تدبير وتكريم لكافة الحضور، ونقول لكم شكرا جزيلا على هذا اللقاء المبارك في هذه الليلة السعيدة. Karena tutor bahasa Arab, jadi harus pakai bahasa Arab full ya. Nanti insya Allah diterjemah. Kok senyum? Baik. نشكر الله سبحانه وتعالى حيث أمطرنا بمسك النعم، وحيث كنا نتأتى أن نجتمع في هذا المكان المبارك، وفي هذا اللقاء وبهذه الجلسة نترقى إلى درجة السمو في هذا العالم، ونصلي ونسلم إلى سيد الحبيب سيدنا محمد sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan enggak jadi karena takut ada yang lebih jago di sini. Pertama-tama saya bersyukur kepada Habib saya, guru saya dan ustadz saya, yaitu Habib Abdurrahman As-Segaf, yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan antum dan kita semua bisa berkumpul di masjid yang penuh dengan barokah ini. Tadi kenapa agak terlambat? Karena hujan. Langsung doa saya tawassul ke antum, semoga bisa agak reda. Ternyata maju ke depan langsung reda. Tapi saya yakin kenapa hujan di Ternate ini, karena besok saya mau pulang, Ustaz. Jadi yang turun itu sebenarnya bukan air, tapi air mata langit. Karena saya sudah 1 bulan dan sedikit nyaman di daerah yang penuh keberkahan ini. Terima kasih juga kepada yang telah hadir di masjid ini, mulai dari para asatidzah, kemudian para ustadz mungkin, dan ibu-ibu yang terima kasih. Fa fi hadzal liqa'il mubarak la natahaddatsu an asya' al-katsira wa tawilah. Ana tidak mau berbicara panjang lebar karena tadi sudah daging semua disampaikan oleh Habib. Bas faqat uridu an atraha lakum al-asya' al-asasiyah. Saya hanya ingin menyampaikan hal-hal yang sangat basic sekali, yang perlu kita terapkan mungkin di dalam kehidupan kita, dan perlu juga kita gunakan sebagai konsep untuk kita menjalani kehidupan kita yang penuh dengan problematika di negara kita yang sangat kita cintai ini. Apa itu? Faqad utilakum arba'atu ta'at. Arba'ah itu 4. Arba'atun artinya 4. Ta'at itu tak. Arba'atu ta'at jamak dari tak, berarti 4 tak. Jadi mohon diperhatikan karena nanti di akhir akan saya tanya satu persatu. Baik, fama huwa al-awwal? At-ta'ul awwal. At-ta'ul awwal at-tamassuk bid-din. Yani at-tamassuk. Kita butuh sesuatu atau sebuah konsep yang menjadikan kita untuk betul-betul berpegang teguh terhadap agama ini. Caranya seperti apa? Agar kita mudah untuk berpegang teguh terhadap agama ini, hudur majalis ta'lim, hudur majalis ilm, dan ini perlu kita syukuri. Nadir jiddan fi awal hadis zaman, sungguh sangat jarang sekali di era sekarang ini masjid ramai dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Di Madura itu, saya kebetulan dari Sampang, Madura, yang katanya membaul ulama, sumber daripada orang-orang alim ideologi seperti itu, Ustaz, katanya. Padahal belum tahu Ternate aja dia, belum tahu Maluku aja.
yang sumber para raja. Di Madura itu al-masajid fi kulli lailah khaliyatun minan nas ba'da al-isya. Setelah saya itu bubar, sudah sepi. Tidak ada kegiatan-kegiatan keilmuan, tidak ada. Kita bagian pemuda dan bagian remaja di sana untuk mencoba berkumpul, lakin la yujdi syai'an. Makanya saya ke Ternate aja, karena di Ternate luar biasa. Bisa tepuk tangan nggak? Dikit aja segini, atau nggak usah segini aja, nggak usah kenal. Yani at-tamassuk bid-din. Al-an sekarang ini kita untuk berpegang teguh terhadap agama ini nggak bisa sendiri, Pak. Gak iso. Kita butuh circle, kita butuh lingkungan yang betul-betul mendorong kita untuk at-tadzakur, menatahawwa fil iman, untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus meningkatkan daripada iman kita dari 50% ke 100%. Kalau untuk yang sudah menikah. Kalau yang masih jomblo dari 1 sampai sukses. Enggak lucu ya. Ya sudah, nanti saya kasih yang lebih lucu lagi. At-tamassuk. At-ta'ul awal at-tamassuk bid-din. Kaifa tariqatu, bagaimana caranya, strateginya seperti apa? Bas suhulatun ghayah, sangatlah mudah, cukup hadir kepada majelis-majelis ilmu. Wa tali al-mu'amalu bil ulama. Al-mu'amalu wa ta'ashur bil ulama. Harus baik dengan para ulama. Lianna ulama warathatul anbiya. Karena ulama itu adalah warisan para nabi. Jadi harus, kan orang zaman sekarang itu kalau melihat kriterianya, Pak. Apa? Untuk zaman sekarang itu kalau melihat kriteria, karakteristik daripada orang itu baik ataupun tidak, mudah. Caranya seperti apa? Lihat temannya. Li'annal insan ala dini khalilih. Orang itu tergantung dengan temannya, tergantung dengan akhlak temannya, tergantung dengan akhlak circle-nya, tergantung dengan agama lingkungannya. Kalau setiap malam Senin selalu bersama Habib, ikuti kajian-kajian yang ada di sini, alal ikhlas, bitta'kid huwa min ahlil khair, insyaallah min ahlil jannah. Kalau setiap malam Senin ikut